Undika Atmajaya mempersembahkan Sistem Pencernaan Manusia. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ibu Sandra. Hari ini Ibu akan mengajak kalian semua untuk mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana ya sistem pencernaan pada manusia? Yuk kita pelajari bersama. Proses pencernaan terjadi dengan dua cara, yaitu proses mekanik atau mencerna makanan dengan mengunyah, dan kemudian secara kimiawi, yaitu mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut, yaitu sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan di awal. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah yang berfungsi untuk menghancurkan makanan secara mekanik. Ketika makanan sudah halus di dalam mulut, maka makanan tersebut akan didorong. Proses menelan adalah tahapan kedua dari proses pencernaan, yaitu propulsi, atau makanan yang sudah hancur tersebut secara mekanik di mulut didorong lebih dalam ke saluran pencernaan. Makanan yang sudah dikunyah oleh gigi kemudian akan masuk ke kerongkongan. Ingat ya, di kerongkongan tidak ada proses pencernaan makanan. Jadi, kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Selanjutnya, setelah dari kerongkongan, makanan akan dicerna ke lambung. Selama berada di lambung, makanan akan mengalami pencernaan secara mekanik sekaligus kimiawi. Proses pencernaan mekanik di dalam lambung dilakukan oleh lapisan otot lambung dengan tujuan untuk menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi melibatkan asam lambung, enzim, serta hormon pada pencernaan. Nah, proses ini bertujuan untuk memecah zat gizi, terutama protein, menjadi molekul kecil agar mudah diolah oleh usus halus. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Usus kecil berbentuk seperti pipa-pipa yang berdiameter 4 sampai dengan 5 meter dan memiliki panjang 5 sampai dengan 8 meter. Jadi, kalau kalian sadar, usus kita lebih panjang dari tubuh kita loh. Setelah terjadi pada usus 12 jari, selanjutnya kita masuk ke dalam usus besar atau yang biasa disebut kolon. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kolon, rektum, dan anus. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa air yang ada di fases dan menyimpan fases tersebut sampai dia siap untuk keluar dari tubuh kita melalui anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu, anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Itulah proses pencernaan di tubuh kita. Ingat ya, pencernaan ini terjadi di saluran pencernaan kita yang terdiri dari mulut, eksofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan sampai pada yang akhir adalah anus. Sampai jumpa lagi. Dadah.